Alhamdulillah, bahagia sekali saya bisa hadir di sini di Masjid Jami An-Nur Junwangi ya, ibu-ibu. Alhamdulillah masjid ini masih baru akan dibuka sholat Jumatnya. Nggih, Masya Allah. Bu, saya itu rumah saya itu deket sini. Kalau saya antar anak sekolah di sekolah alam itu saya sering lewat sini, ibu. Dulu ini itu adalah tanah kosong. Tak kasih rahasia ya, Bu ya. Loh, belum kok wis guyu sih. Dalam waktu semalam ibu-ibu, itu masjid ini tuh sudah langsung berdiri bleger kayak gini. Semalam ibu-ibu, percaya apa mboten? Mboten. Lah saya ngomong loh. Berarti saya nggak terpercaya berarti. Oh iya, kalau semalam nggak percaya nggih ibu-ibu nggih. Jangankan kita ibu-ibu yang penduduk orang Krian ya, orang Surabaya bahkan yang di luar negeri sekalipun itu nggak bakal percaya kalau misalnya saya bilang masjid ini berdiri hanya dalam waktu semalam. Nggak mungkin nggih. Meskipun kita dicek dulu sampun sampai nyala Pak. Sampun. Meskipun kita nggak tahu Bu siapa sih arsiteknya masjid ini, mandornya namanya siapa, Pak tukangnya siapa, Pak tamirnya siapa. Meskipun kita nggak tahu namanya Bu, tapi kita pasti yakin dan percaya di balik pembangunan masjid ini tuh ada jasa-jasa beliau. Ada yang bikin Bu. Masjid ini nggak celing langsung bisa muncul sendiri. Mungkin apa mboten? Makanya kalau misalnya ada tuh ya orang-orang yang ngomong alam semesta, manusia itu ada celing dengan sendirinya, masuk akal nopo mboten, nggak masuk akal. Terus Bu, hari ini kan kita kajian ya di sini ya. Misalnya kita mau bikin acara konser musik, lomba ngedance atau band-bandan lah di masjid ini boleh nggak? Boten nggih. Jadi ceritanya itu beberapa minggu yang lalu saya dan beberapa panitia itu koordinasi dengan Pak Takmirnya. Pak nama Pak Suyanto ya? Pak Abah Basuki ya. Kita koordinasi sama beliau, kemudian minta izin. Dan alhamdulillah acara kita hari ini diberikan izin ibu-ibu. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, kita wajib menjaga kebersihan. Jadi ibu-ibu nanti sampahnya tolong dimasukkan di plastik bawa pulang, ya. Aturannya itu. Dan yang kedua, di masjid ini kita nggak boleh memetik gitar, pakai elektron, apalagi ngedrum. Ya apa tadi kalau masjid ini dipakai acara musik kayak gitu. Ketika saya diberitahu syarat-syaratnya langsung saya, nggih Pak, kami paham, kami nggak pakai gitar, kami nggak pakai drum. Kalau ibu-ibu diberi aturan seperti itu di masjid, patuh napa mboten? Yang bikin aturan tadi siapa? Takmir masjidnya. Ya sama Bu, dengan alam semesta dan juga manusia kira-kira nih Bu. Yang patut, yang layak ngasih aturan alam semesta dan manusia itu sinten? Benar. Gak gawe dhewe ta manusia. Jadi yang layak bikin aturan kita itu ya Gusti Allah yang bikin. Masjid ini yang mendirikan itu para takmirnya. Gak mungkin saya ujuk-ujuk bikin aturan di sini. Gak diterima Bu. Saya bukan pendirinya. Sama Bu, aturan itu harusnya yang bikin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, saya itu pernah gini. Saya curhat sama Ustazah Zunaifah. Ini Ustazah saya ini. Makanya saya rodok redek. Langsung diawasi sama gurunya. Manusia itu lah sukanya bikin kerusakan sih. Buang sampah sembarangan, ada contohnya nih langsung. Nebang pohon sembarangan sampai longsor, ya kan? Bahkan saat ini mereka saling bunuh hanya untuk memperebutkan wilayah ya di Palestina ya. Sukanya bikin rusak kan ya manusia ya. Nang lapo sih Ustazah, kok Gusti Allah tuh soro-soro bikin manusia. Mbok ya bikin malaikat saja semuanya kan alam semesta bisa adem, ayem, tentrem ya Bu nggih. Nang lapo Gusti Allah tuh bikin manusia. Kira-kira kenapa Bu? Mikir.
ngaji kok kamu mikir? Ya memang mikir Bu. Sebelum saya jawab, ini saya tadi itu membawa sesuatu Bu dari rumah. Saya bawa apa ini Bu? Jeruk, nggih. Ini jeruk. Bagi teman-teman yang tahu saya mulai merubah pola makan, kemana-mana saya sukanya bawa buah. Nah, saya kasih tebakan ini ya. Kira-kira Bu, alasannya apa hari ini saya hadir di sini bawa jeruk? Saya kasih kesempatan 3 orang untuk jawab. Ditebak aja. Kira-kira kenapa saya hari ini bawa jeruk ke sini? Karena jeruk adalah pemanis kecut, nggih monggo. Buat hadiah. Ada lagi 1 orang lagi nggih? Oh iya. Makanya sudah nggak macam-macam, sudah buah-buah tertentu gitu nggih. Jawabannya Bunda yang di depan sini mak ngapunten saya nggak tahu namanya, bisa jadi benar. Karena memang jeruk ini punya kandungan yang baik untuk tubuh. Tadi juga begitu. Ini terkait sama pola makannya Miskuma. Memang bisa jadi itu benar. Tetapi Bu, alasan saya hari ini kenapa kok jeruk? Kok bukan buah naga? Kok bukan pisang atau anggur? Ini kan banyak nih. Kenapa kok saya bawanya buah jeruk? Tadi saya tanya ke berapa orang? 3 orang. Ada berapa jawaban? Andai kata Bu, saya tanya ke 100 orang, ke 1 juta orang, kira-kira kemungkinan jawabannya ada berapa? Ada banyak, bisa 1 juta kan? Lah terus jawabannya yang bener apa? Bingung kan? Bingung. Maka supaya jawabannya itu pasti 100% valid bener, maka tanyanya ke siapa Bu jawabannya? Tanyanya ke saya, kan saya yang bawa. Alasannya apa saya hari ini bawa jeruk bukan pisang? Jawabannya adalah tadi pagi saya mikir, Mas aku kok bawa buah apa Mas? Katanya dia, jeruk aja loh, mau warnanya kuning seger. Itu alasannya Bu. Aplaus buat suami saya itu yang di balik layar. Mbak Nur, bagikan 3 Mbak Nur, ke yang jawab Mbak Nur. Nah, ini tadi kepikiran jawaban yang kedua, katanya buat hadiah. Kayaknya ya udah wis buat hadiah aja wis. Nah, tadi Bu ya, kembali ke pertanyaan saya, curhatan saya sama Ustazah Zuna. Kan tadi saya tanya ya, lah apa sih Ustazah Zuna, kok Allah itu solo-solo bikin manusia? Manusia itu gawene rusak dunia ini. Katanya Ustazah Zuna, ya tak kok sing gawe. Bener ya. Ya tanya aku Gusti Allah suka-suka Allah dong. Allah mau bikin apa? Mau bikin manusia, mau bikin manusia setengah hewan, mau bikin hewan melata tok, ya terserah Gusti Allah. Itu sudah irodahnya Allah. Kalau kita buka, ya kita tanya sama Allah, ya Allah kenapa Engkau menciptakan kami? Maka ternyata ibu-ibu, Allah itu sudah menyiapkan jawabannya. Ada di Quran Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah. Tujuan manusia hadir di dunia ini untuk beribadah. Ibadah niku napa Bu by the way? Tak gawe English titik lah. Cek rada pemlete. Ibadah ini kenapa Bu? Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Contohnya sholat, puasa, rajin Bu Vina, ngepeng-ngepeng, mencari file di otaknya. Apalan gimana, harus belajar di rumah kayaknya. Ngerpek. Jadi ibu, kalau menurut Imam Malik ya, ibadah niku napa? Al ibadatu hiya ta'atullahu wa khudu'ulahu wa tizamu ma syara'ahu minaddin. Wa ta'atullahu taat kepada Allah. Wa khudu'u tunduk kepada Allah. Dan yang terakhir tadi berpegang teguh kepada apa-apa yang disyariatkan oleh Allah. Taat tadi sudah disebutkan, nggih. Pengertiannya taat. Taat itu melaksanakan semua perintahnya Allah. Semua ibu-ibu nggih. Boleh milih? Saya sholat mau, soalnya bagus tuh untuk kesehatan. Puasa juga boleh tuh untuk diet.
Kalau misalnya hukum yang lain, mau? Loh, cari mau semua. Pengertiannya tadi semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Carinya semua apa sebagian? Apa diganti aja kok? Menghubungi MUI, ganti aja. Melaksanakan sebagian perintahnya, menjauhi sebagian larangannya. Ngono tahu. Mboten. Jadi semua nggih Bu ya, enggak ada pilih-pilih, bukan prasmanan yo kuwabe dikongkon. Enggak hanya perintah-perintah yang kayak sholat, ya, jual beli harus yang jujur, enggak hanya itu ibu-ibu. Bahkan perintah yang mustahil kalau Allah yang suruh Bu-ibu lakukan. Misalnya gawe kapal Bu ya, gawe kapal di Bukit Gurun. Bayangkan di Bukit Gunung Gurun disuruh bikin kapal gede. Kira-kira kalau jenengan yang disuruh mau enggak? Hah? Ya soalnya jenengan bukan Nabi Nuh ya kan? Ya Allah, kok gawe kapal kok nang gone bukit, sing gawe kapal ku ya pantasnya di pantai. Kok bareng digawe berlayar. Iki gawe kapal kok di atas gunung gitu loh. Seenggak masuk akal perintah itu pun yang namanya hamba kalau kita ngakunya tunduk, ya wes sami'na wa ata'na An-Nur 51, bukan sami'na wa asaina. Aku dengar tapi engkau sik bae. Cek ta lagu si Allah gawe kapal kok nang gone gunung. Gawe kapal ke pantasé nang gone pantai-pantai kono lho. Iku lek awak Masya Allah. Bu, ketika kita hidup di dunia itu kita akan mengalami atau melihat 3 fase kehidupan. Yang pertama, sebelum lahir kita kemana? Ada di mana Bu? Ada di kandungan, ada di alam sebelum penciptaan. Di situ nanti ada yang namanya peristiwa penciptaan. Kita diciptakan oleh Allah. Dan setelah kita lahir ke dunia ibu-ibu, ternyata Gusti Allah itu sudah memberi kita itu misi-misi kehidupan. Apa itu misinya tadi? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Apa misi kita hidup di dunia, Bu? Beribadah. Dan nanti setelah kita beribadah tuh ya Bu ya, enak kalau jadi muslim itu Bu ya, kita itu bikinin suami kopi itu masuk ibadah ibu-ibu, ya kan? Kita ngatakan anak itu masuk ibadah. Jadi ibadah itu bukan untuk sholat, zakat, puasa, ndak itu. Kalau semua aktivitas kita itu waktu kita milih bener salahnya, halal haramnya itu pakai hukumnya Allah ibu-ibu, pakai syariah, maka itu nanti dihukumi sebagai ibadah. Wah enak sampean. Kalau sampean nggak muslim, sampean masak gitu nggak dapat nilai ibadah. Kalau kita enak, ya masakan dipilih dulu ya. Oh ini haram nih, ada babinya, nggak boleh, ya kan? Kalau jual beli, lo timbanganku kok menclak titik. Oh kudu tak benek nih supaya bernilai ibadah. Wah enak Bu muslim itu Bu. 24 jam ya kita itu dinilai sebagai ibadah. Dan nanti ibu-ibu setelah kita di dunia ada fase apa Bu? Setelah kita hidup nanti ada fase apa? Mati. Ciri-cirinya mati itu apa Bu kalau orang mau mati? Ciri-cirinya? Kenapa? Loh, lah gak bernapas wis mati toh Bu. Ciri-ciri kalau kita mau mati Bu. Apa ciri-ciri kalau kita mau mati Bu? Wah, kayak wis teori ini muncul wis. Cirinya ya jelas kita bernafas Bu. Lah iya kan? Kalau kita bernafas berarti kita akan mati. Lewat dewe wis gak bernafas wis mati Bu. Tapi apakah setelah kita mati nanti game over wis mari kabeh bubar? Mboten, ada apa Bu? To be continue, ada lanjutannya. Apa itu? Ada masa kebangkitan. Nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian di akhirat nanti kita ada dibangkitkan ya. Di sana nanti kita ngapain Bu? Laporan Bu. Laporan apa saja yang kita lakukan selama di dunia. Maka saya doakan ibu-ibu semuanya yang hadir di sini dan juga keluarganya itu nanti masuk dalam golongan ashabul yamin. Apa itu? Golongan orang-orang kanan yang dia itu nanti menerima buku catatan amalnya pakai tangan kanan. Dan jangan sampai ibu-ibu nanti masuk dalam golongan ashabus shimal, yaitu golongan kiri yang mereka menerima buku catatan amalnya dengan tangan kiri. Na'udzubillahi min dzalik. Maka semoga kita masuk jadi orang-orang golongan
kanan. Oke Bu, sekian dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.